Kemarin kita 6, hari ini 5. Mundur ya, tidak apa-apa ya. Dengarkan sampai selesai, pasti ada maksud Tuhan. Amin. Saya bacakan buat kita semua Amsal 5 ayat 18. Diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Diberkatilah sendangmu. Tuhan bilang diberkati. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati Tuhan. Itu perintah. Maukah kau diberkati? Bukan seperti engkau diberkati dan sudah diberkati. Diberkatilah sendangmu. Sendangmu itu, saya baca dari beberapa referensi, sendang itu adalah mata air di pegunungan. Airnya itu jernih, segar, ada berbentuk danau kecil, dan airnya tidak pernah habis, dan itu mengalir ke anak cucu kita. Diberkatilah sendangmu dan bersukacitalah. Amin. Bersukacitalah dengan apa? Dengan istri masa mudamu. Jadi ada dua perkataan yang saya tangkap di sini adalah diberkatilah sendangmu dan bersukacitalah dengan istri di masa mudamu. Amin. Tetapi mengapa akhir-akhir ini justru sebaliknya yang terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah lingkungan kita sebagai hamba Tuhan? Saya dengan istri, dengan tim di gereja di CBM melayani banyak orang. Hampir 90% yang datang itu adalah persoalan rumah tangga, persoalan suami istri dengan anak-anak, juga dengan orang tua dan mertua. Alkitab firman Tuhan mengatakan di dalam Efesus 5 ayat 22 dan 25. Di dalam 20 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti tunduk kepada Kristus. Bukan tanduk, saudaraku. Tunduk dalam segala hal, bukan nunggu dia kaya, bukan nunggu dia jadi direktur, mau kondektur, mau apapun dia, kata Tuhan, tunduk kepada. Ini firman Tuhan, saudara. Nah, buat suami, di Efesus 5 ayat 25 dikatakan, hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Luar biasa. Kristus mengasihi kita, dia tergantung ke kayu salib. Jangan sampai suami mengasihi istri tidak seperti itu. Dompetnya, uangnya nggak bisa disentuh. Bagaimana bisa? Oleh karena itu banyak persoalan di tengah-tengah rumah tangga, karena firman-Nya diabaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai hamba Tuhan saya mau kasih suatu solusi. Saya pernah mengalaminya, saudaraku. Saya pernah jatuh bangun. Saya bukan seorang yang awalnya teolog, tapi karena persoalan itu saya dipanggil Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Terlalu sering kita mendengarkan kata-kata umpatan yang kasar, kotor, mabuk, penjudian, segala macam yang kita dengar, anak-anak kita dengar, yang kita perlakukan kepada suami atau istri kita. Suasana dingin, tidak ada lagi kemesraan, tidak ada lagi kata sayang, tidak ada lagi sentuhan seperti dulu, saudaraku. Ketika dulu pacaran, ketika kita di awal pernikahan semuanya indah, tapi seperti hilang. Ketika masih muda, sekarang saya sudah 60 tahun, sudah pensiun. Ketika masih muda, saya bertemu pertama kali dengan istri saya itu. Orangnya cantik sekali. Dengan berat 47 kg, dia teller di sebuah bank. Cantik sekali. Dan banyak orang yang memberikan perhatian, naksir sama dia. Tapi setiap hari saya datang. Sebenarnya, saya tidak masuk kategori yang dia pilih. Tapi saudaraku, karena setiap hari saya datang, setiap hari saya memberi perhatian, dan kemudian dia berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberi sinyal kepada dia bahwa saya adalah suaminya, saya adalah jodohnya. Lalu dia berdoa kepada Tuhan beberapa kali, dan dia mengatakan dan melamar saya sebagai suaminya. Indah bukan? Bapak Saudara diberkati Tuhan. Masa indah tidak selalu indah. Di tengah kebodohan saya, ketidakpengalaman saya berumah tangga, kehidupan saya dengan latar belakang yang sangat keras, saya tidak tahu harus bersikap bagaimana. Saya mencari uang, iya. Saya bekerja dengan keras, iya. Saya ingin kaya, iya. Tapi saya lupa mengasihi dia. Saya lupa mencintai dia, saya lupa. Demikian juga dia menderita dan dia mulai menangis. Dan dia bilang, salah pilih Tuhan. Mungkin banyak orang-orang yang merasa salah pilih. Tapi saya mau sampaikan, tidak ada yang salah pilih dalam Tuhan, saudaraku. Dalam 1 Korintus 7 ayat 3 dikatakan, suami harus memenuhi segala kebutuhan istri, dan istri pun harus memenuhi juga kebutuhan suami. Namun yang saya lakukan lebih banyak mencari uang. Bebannya cari
kejar, tapi lupa bahwa istri juga membutuhkan perhatian, anak membutuhkan perhatian. Dan apa yang terjadi? Rumah tangga menjadi seperti neraka. Lalu terjadi penderitaan, terjadi air mata. Untungnya Tuhan, saya diberkati Tuhan dengan seorang istri yang rajin berdoa, saudara. Saya melihat dia begitu luar biasa dalam berdoa. Itulah sebenarnya kenapa kitab Amsal ini mengatakan, bersukacitalah, aku memberkati engkau dengan istri di masa mudamu dan semuanya kusediakan. Tapi kita bisa lupa, bisa lalai. Dan Tuhan mengingatkan kita pagi hari ini. Saya menjadi contoh betapa bahayanya sebuah rumah tangga yang tidak menaati firman. Persoalan sebenarnya sederhana. Seorang wanita menginginkan duduk bersama minum teh. Seorang suami pria mungkin menginginkan dia dihormati. Tapi ketika itu tidak seperti itu, terjadilah perbedaan-perbedaan. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan, perbedaan bukan menjadi alasan buat kita jauh daripada Tuhan. Saya mau bersaksi kepada Bapak Saudara tentang masa muda. 10 tahun pernikahan berlalu tanpa kesan, kecuali penderitaan. Itu yang saya boleh sampaikan kepada Bapak Saudara. Suatu saat istri saya bertanya, "Pak, ini hari apa?" Saya bilang hari Rabu. Tanggal berapa? Tanggal 4. "Papa nggak kemana-mana?" Saya bilang nggak kemana-mana. Saudara tahu 2 hari kemudian, tanggal 4 hari Rabu itu adalah hari ulang tahun istri saya. 10 tahun tanpa bekas, tanpa kesan. Kembang yang dulu ketika pacaran, ketika tahun pertama menikah, itu kembang selalu ada. Tapi sudah 10 tahun tidak ada lagi kembang. Coba betapa, bagaimana kisah cinta, bagaimana rumah tangga dibangun tanpa suatu rasa. Semua kecewa. Meski bukan selalu uang atau harta. Ketika seorang wanita menjatuhkan pilihan, istri saya menjatuhkan pilihan kepada saya bukan karena saya banyak uang, bukan karena jabatan, tapi karena Tuhan. Namun itu pun menjadi terbalik. Dia banyak yang diharapkan adalah kasih sayang. Sama-sama minum teh, hanya sederhana itu. Itu pun saya tidak bisa berikan. Saya lupa, saudaraku. Dalam Kolose 3 ayat 19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan jangan berlaku kasar sama dia." Jangan berlaku kasar. Sebenarnya simpel. Jangan berlaku kasar, kata Tuhan. Karena apabila kita tidak kasar, ada hati yang dirajut, ada perdamaian, ada kasih yang berlanjut, maka rezeki kita akan datang. Karena kalaupun rezeki banyak tapi kita tidak bersatu, yang adalah bahaya, saudara. Malapetaka, perselingkuhan, amarah, perceraian menunggu di depan pintu. Kenali pasangan kita masing-masing. Apa kesenangan suami kita? Apa kesenangan istri kita? Tadi saya bicara soal kembang ulang tahun yang tidak pernah saya kirim, bahkan tanggal lahirnya pun saya lupa. Suatu saat saya dapat kembang banyak sekali karena seorang jemaat yang seorang pejabat ulang tahun dapat kembang itu mungkin sekitar 50. Sekitar 20 dikirim ke rumah saya. Jadi rumah saya ini penuh dengan kembang. Saudara, apa yang terjadi? Istri saya bilang, "Kita foto dong, Pi." Lalu kami foto di pojok sana pakai baju pink. Lalu foto lagi di sana. Setiap hari, dalam beberapa hari itu kami selalu foto dengan ganti-ganti baju. Saya baru tahu bahwa istri saya itu senang kembang. Ada orang juga yang senang uang, senang berlian, senang jalan-jalan, senang makan. Kenali istri saudara, kenali istri kita. Dan walaupun dengan muka agak masam, saya bilang, "Nih ngapain kita foto sampai 25 kali?" Itu mungkin adalah hiburan, karena selama puluhan tahun saya tidak kasih kembang. Hebat sekali Tuhan menghibur kita. Sebagai hamba Tuhan, saya menyampaikan ini. Kami pernah beberapa kali melayani rumah tangga yang hancur lebur. Sudah bercerai 24 tahun, sudah bercerai 12 tahun, dan yang 8 tahun. Tapi ketika diperkenalkan lagi dengan firman Tuhan, orang yang sudah 24 tahun bercerai dan sudah menikah lagi bisa bersatu kembali. Hanya dengan pertemuan 1 jam di daerah Puncak kita pertemukan mereka, bisa dikukuhkan lagi pernikahan. Yang 12 tahun juga demikian. Bahkan yang sedang bercerai beberapa tahun lalu di pengadilan Jakarta Barat, itu dipersatukan kembali dan sekarang mereka menjadi hamba Tuhan. Artinya hanya firman Tuhan yang mempersatukan kembali. Kalau dunia ini menawarkan kenikmatan, firman Tuhan mengatakan menjamin. Maka dikatakan berbahagialah, bersukacitalah dengan istri di masa mudamu.
Amin. Pesan Tuhan adalah, mari teliti kembali rumah tangga kita. Saya banyak mengalami kegagalan, dan hari-hari ini saya mulai lebih baik. Kami bisa lebih seperti ingin pacaran seperti zaman dahulu, berjalan bersama-sama. Saya pun harus berusaha sungguh-sungguh membalut luka hatinya yang sudah luka. Itu butuh waktu, saudaraku. Tapi sudah mulai lebih baik, saudaraku. Itu adalah awal bahagia kami. Sebagai suami, dulu saya masih aktif jadi pegawai. Dia pergi ke Papua, ke Timika. Dia pergi ke Manado berhari-hari, berminggu-minggu. Dia pergi ke desa Parakan di daerah Wonosobo sana. Itu bisa seminggu. Harus saya siapkan uangnya, harus siapkan ongkosnya. Saya harus telepon dia, saya harus beri perhatian. Kalau tidak kita saling membantu, tidak mungkin, saudaraku. Iblis menunggu. Maka saya katakan tadi, mari lakukan. Perbaiki. Kapan terakhir kita memeluk dia? Kapan kita menyelimuti dia? Kita pasang air panasnya kalau dia mandi. Kita siapkan pakaiannya. Tidak apa-apa. Kalau dia puasa, dia sering puasa, saudaraku. Ini puasa Esther sudah 6 kali dalam sebulan ini. Saya siapkan makanannya. Ini kesempatan buat saya. Saya beli kepala ikan kakap, saya coba kumpulkan uangnya, saya belikan makanan kesukaan dia. Dulu itu tidak ada, saudaraku. Tapi sekarang, siapkan pepayanya, selimutin dia. Bukan saya mengatakan saya baik, tapi saya rindu. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, berbahagialah engkau dengan istri di masa mudamu. Jangan selingkuh, jangan pergi, saudaraku. Banyak orang menangis, banyak istri yang menangis. Kenapa Tuhan mengatakan, hai suami-suami kasihilah? Karena cenderungan suami melakukan hal-hal yang seperti itu. Firman Tuhan nggak mungkin salah, saudaraku. Dan saya hari ini bersyukur Tuhan kasih saya umur panjang, kasih kesempatan saya memperbaiki hidup saya. Anak-anak saya terluka, saudara. Mereka takut menikah, tapi hari-hari ini mereka boleh mengatakan, Papa, Mama, ayo. Dan saya lihat anak-anak itu mulai memperbaiki. Semuanya akan diperbaiki oleh Tuhan, saudara. Amin. Sebagai manifestasi dari rasa sayang, entah karena kita bisa menyanyi atau karena firman Tuhan, atau karena istri kita sudah mulai baik, pasti ada yang mengalir cinta kasih di dalam hati kita. Suatu saat saya pulang beberapa tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, saya punya uang banyak. Saya senang bekerja dan mengobjek mengerjakan pekerjaan tambahan. Lalu saya dapat uang sekitar 50 juta, saudara. Lalu uang itu saya kasihkan sama istri saya. Dia senang sekali. Sebenarnya 50 juta nggak terlalu besar lah. Dia sudah memberikan seluruh hidupnya buat saya. Saya lihat di TV ada artis memberikan uang 5 miliar, dibelikan Alphard, dibelikan rumah mewah. Saya tidak bisa, saudara, hanya punya itu, saya berikanlah kepada dia. Lalu dia senang, dia terima. Dia bilang, boleh nggak Pak belanja? Oh boleh. Boleh nggak saya habiskan? Boleh. Kenapa? Wanita yang memang senang belanja, senang bicara, senang bersolek, senang berpakaian. Lalu dia bilang, boleh nggak saya belanjakan? Kalau habis bagaimana? Nggak apa-apa, habiskan, saya bilang. Lebih baik ada yang kau habiskan daripada kau tidak ada yang dihabiskan. Kalau ada yang dihabiskan berarti kan Papa punya uang. Silahkan pergi. Saya nggak nyangka, saudara, uang itu habis, saudara. Dia pergi ke mall, karena rumah saya dekat pemerintah mall. Dia beli apa yang dia inginkan. Tas, sepatu, baju. Karena dulu dia kerja di bank, dia senang bersolek, senang cantik. Memang dia cantik, saudara. Sampai sekarang pun dia masih cantik. Dia ganti model rambutnya, dia beli pakaiannya untuk khotbah segala macam. Dan sudah jam 10 malam, saya mau jemput dia. Lalu dia bilang, dia takut pulang. Kenapa sayang? Saya bilang, Papa jangan marah ya. Oh enggak, saya nggak marah. Uangnya udah habis, katanya. Oh nggak apa-apa, saya bilang. Saya rasanya bahagia kalau dia bisa belanja. Tuhan lain waktu kasih saya uang lebih banyak lagi supaya dia boleh bahagia. Walaupun sebenarnya bukan belanja itu yang dia inginkan. Tapi sebagai seorang wanita memang ternyata banyak orang belanja. Jangan sampai karena uangmu kamu ribut, kita ribut sama istri, sama anak kita. Itu barang dunia fana. Banyak keluarga yang pecah karena menghitung berapa juta yang kau habiskan untuk itu. Jangan terikat, saudara. Itu pun baru sekali saya berikan. Saya belum bisa berikan sesuatu buat dia. Dia lebih banyak mengabdi buat rumah tangga. Dia pergi melayani ke sana kemari. Kalaupun terjadi itu adalah berkat Tuhan. Saya tidak menghitung-hitungnya itu. Saya juga tidak sedang menyampaikan sesuatu sebagai kesombongan, tidak. Saya hanya menyampaikan kepada saudara, kalau saya kiranya istri kita
Ya maaf ya Bapak Ibu Saudara kalau saya banyak berbicara tentang suami kepada istri, karena saya seorang pria yang telah banyak melakukan berbagai kegagalan. Tapi hari ini saya mau katakan dengan serius, cintai, kasih istri kita sesuai firman Tuhan ini. Cintai, bahagiakan istri di masa mudamu. Bukan istri muda saudara, istri di masa muda kita, ketika kita masih kuat, ketika kita masih punya kekuatan. Kalau sudah tua kita tinggal jalan-jalan bersama-sama istri menikmati hidup. Amin. Satu hal yang penting lagi buat Bapak Ibu Saudara saya sampaikan adalah, saya adalah mertua, orang tua buat anak-anak saya. Bapak Ibu Saudara juga punya anak dan mantu. Pesan firman Tuhan kepada orang tua di Rut 4 ayat 14 dan 15. Kelak anak-anak mantu kita lah yang akan meneruskan kehidupan ini. Mereka lah yang akan menuntun kita ketika kita memegang tongkat. Kenapa Tuhan menyampaikan ini? Untuk membentuk sebuah rumah tangga yang baik di antara suami istri yang masih muda-muda ini. Bapak sudah diberkati Tuhan, lakukan. Ingat pesan Tuhan ini. Jangan lukai hati anak-anak kita, terlebih mantu kita. Saya memperhatikan banyak orang yang saya layani ketika orang tua tersinggung, ketika orang tua tidak menerima apa yang diharapkan dari anak-anak. Ancamannya adalah, kau tidak kukasih warisan, kau tidak akan kuberikan sesuatu. Jangan saudara, jangan lukai hati anak-anak kita. Dikatakan mereka adalah yang meneruskan kehidupan ini. Mereka yang menuntun kita ketika kita masa tua. Bahkan ketika kita sudah tidak ada lagi, mereka lah yang menjaga anak-anak kita lahirkan. Jangan ukurkan rezeki anak-anak kita dengan rezeki kita. Mereka punya rezeki sendiri-sendiri. Ukurannya, ukuran dari Tuhan atas mereka. Banyak anak-anak yang terlantar, nangis, bahkan bercerai. Ada yang bunuh diri karena apa? Kecewa. Tapi hari ini damai sejahtera, kebaikan dan kebajikan, pesan Tuhan kepada suami dan istri dan anak-anak dikatakan, mari saling mengasihi, saling memberkati, rangkul, peluk, cium anak-anak kita, suami istri kita. Amin. Bahkan mertua boleh mencari, boleh mengasihi, boleh memanggil, mengundang anak-anak untuk makan bersama. Sudah berapa lama tidak ada lagi hubungan seperti itu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Ini ajaib. Ini adalah berkat hari ini buat kita, terutama anak, istri, suami, bahkan dengan mertua dan orang tua. Tuhan sedang memulihkan rumah tangga kita. Tuhan akan memberkati kita di tengah-tengah pandemi ini. Kita butuh imun yang kuat. Hubungan di antara relasi suami istri itu penting sekali. Mari lakukan apa yang tadi dipesankan Tuhan. Sama-sama beribadah, sama-sama bernyanyi. Boleh. Kemudian menggali firman. Dan saya katakan, saya saksikan bahwa saya mulai bahagia setelah mulai mempelajari firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Dialah umat-Mu yang berkesempatan mendengarkan firman-Mu hari ini. Jamahlah mereka, janganlah tinggalkan mereka. Kuasailah hati dan pikiran mereka. Kuasailah rohnya dengan roh. Damaikan mereka dan Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Balut semua hati yang terluka, terlebih ibu-ibu, istri-istri Tuhan. Perdamaikan mereka, pulihkan ekonomi mereka, bahkan yang sedang berproses di pengadilan Tuhan tolong supaya kembali mereka diberikan. Bahkan anak-anak yang broken home, yang sakit Tuhan jamah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala damai sejahtera, berkat melimpah atasmu. Terpujilah Engkau Tuhan, haleluya. Amin. Amin. Silakan like and share. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.